Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai Neotech Park. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung dan masih bingung Neotech Park itu apa, hari ini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu gitu sebelum nanti ke sesinya Mas Azhar. Sepertinya Mas Azhar sudah ada di sini ya. Sudah, Mas. Oke, baik. Ya, teman-teman yang baru bergabung khususnya dan mungkin teman-teman yang sudah bergabung mungkin sudah tahu ya di awal-awal saya menjelaskan terlebih dahulu Neotepak itu apa. Nah, Neotepak ini kita adalah komunitas teman-teman, kita adalah komunitas teknologi yang berfokus pada AI, blockchain, cyber security dan teknologi terdepan lainnya yang mana memang saat ini di Neotech Park cukup banyak topik-topik yang membahas seputar AI khususnya gitu. Nah, ini relate mungkin untuk teman-teman yang punya background IT atau mungkin ingin belajar atau ingin tahu perkembangan industri IT saat ini seperti apa. Nah, itu teman-teman silahkan bisa bergabung ke komunitasnya Neotech Park. Nah, saat ini teman-teman ada tiga aktivitas utama kami dari Neotech Park. Yang pertama itu ada hackathon. Tahun kemarin kami melaksanakan hackathon dan hackathon ini kolaborasi dengan salah satu company ya yang ada di Jepang. Dan tahun ini rencananya kami akan melaksanakan hackathon kembali, tapi itu masih dalam bentuk rancangan ya. Semoga nanti mungkin kalau ada, sepertinya kami akan coba ajak teman-teman atau anggota dari Neotepak untuk kita sama-sama berpartisipasi gitu di hackathon tersebut. Terus ada edukasi, di mana kami memang tiap bulan sering mengadakan meetup gitu teman-teman. Sama seperti hari ini mengadakan meet up tentang topik seputar Web4 dan kolaborasi bareng komunitasnya DevWeb3 Bandung. Thank you banget untuk teman-teman dari DevWeb3 Bandung sudah hadir ya. Terus kami juga eh, ada project collaboration yang mungkin beberapa member dari Neotepak sudah mendapatkan opportunity project ya dari partner kami di Neotech Park khususnya di company Jepang seperti itu. Nah, saat ini Neotech Park di Indonesia sudah ada sekitar 100 member atau 100 lebih anggota yang pernah gitu, yang pernah berkolaborasi dengan partner kami. Terus sudah ada sekitar 1.200 orang yang tertarik gitu mengenai Neotech Park ini. Nah, di sini ada dua anggota manajemen dari Neotech Park yang menjadi inisiasi dari adanya Neotech Park itu sendiri. Yang pertama ada Yusaku Tada sama Yuji Saito. Mungkin kalau di Indonesia kita menyebutnya Tada-san gitu sama Saito-san gitu. Nah, kedua eh, anggota dewan ini kebetulan dari Jepang juga gitu. Nah, ini event hackathon tahun kemarin kita mengambil topik seputar B2B Agent Hackathon dan yang menjadi juara satunya itu kebetulan dari Indonesia namanya Mas Briliano Dia Ulhak. Mungkin di sini ada Mas Briliano atau enggak gitu. Nah, kebetulan Mas Briliano ini juga member dari Neotepak teman-teman gitu. Nah, ini workshop event kami yang dilaksanakan tiap bulan ya. Ada agenda malam meet up dan juga agenda offline, di mana memang secara topik kami berfokus saat ini di karir dan juga teknologi gitu. Nah, ini event-event yang sudah kami laksanakan dan bulan ini bareng DevM3 Bandung. Nah, ini juga kalau misalkan dari teman-teman ya, di sini ada yang punya komunitas, terus kita ingin mengadakan sesi sharing session gitu bareng Neotepak. It's okay, kita sangat terbuka gitu untuk teman-teman dari komunitas atau mungkin teman-teman kampus juga ingin mengadakan workshop atau misalkan bingung nyari pemateri, kita bisa fasilitasi hal itu gitu. Nah, tahun kemarin kita kolaborasi juga bareng Telkom University gitu untuk melaksanakan workshop mengenai blockchain developer.
Nah, di Neotech Park ini sebenarnya kami ada satu internal tools gitu, namanya tuh Neotech Portal. Nah, untuk member lama mungkin taunya Walklink gitu. Nah, untuk saat ini Walklink ini kita rebranding, teman-teman. Kita ganti menjadi Neotech Portal. Atau mungkin kalau di Indonesia enaknya apa ya? Portal Neotech Park gitu ya. Nah, member profile management ini untuk apa sih? Sebenarnya ini kami gunakan di Neotepa khusus untuk internal tools, di mana ini kami akan gunakan untuk membantu teman-teman sendiri dalam mengelola skill, terus pengalaman, dan juga mengelola portofolio dari teman-teman khususnya member Neotepa gitu. Ke depan ini mungkin seandainya dari Neotech Park kita ada opportunity project collaboration dengan company baik di luar atau di Indonesia misalkan. Nah, teman-teman tinggal kirimkan aja gitu profile teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, kebetulan ini belum di-announce ya di grup komunitas. Kita di Neotech Park lagi hiring untuk posisi eh apa ya, cobol engineer. Kalau misalkan teman-teman belum tahu cobol itu apa, cobol itu tuh sebenarnya bahasa pemrograman lama gitu. Kalau saya search di sini namanya Common Business Oriented Language. Itu bahasa pemrograman yang lama. Jadi kalau misalkan ada teman-teman senior mungkin ya di sini yang sudah familiar menggunakan bahasa pemrograman COBOL, silahkan mungkin bisa kirimkan profile manajemen Neotek portalnya ke saya gitu. Atau mungkin yang teman-teman yang belum daftar portal Neotek Park silahkan nanti bisa diisi ya. Nanti linknya mungkin akan ada di akhir. Nah, cara kerja dari Neotek Portal ini kayak gimana sih? Nah, pertama teman-teman bisa daftar ya sama lengkapi profile dari teman-teman, isi skill, pengalaman, dan juga portofolio. Ya teman-teman misalkan belum bikin CV atau mungkin belum bikin portofolio, it's okay, gak apa-apa. Teman-teman silakan bisa isi dulu dan itu nanti teman-teman bisa mengeditnya gitu. Jadi bisa isi dulu terus bisa mengeditnya nanti. Terus update and review profile di mana kami tim internal nanti dibantu dengan AI itu melakukan peninjauan profil secara berkala gitu. Jadi nanti teman-teman yang sudah registrasi akan ditinjau profilnya oleh tim internal kami. Nah, profil yang misalkan teman-teman sudah lebih siap dan terlihat, profil yang lengkap dan update membuat teman-teman ini lebih siap gitu. Kalau misalkan ke depan ada peluang kolaborasi seperti itu. Nah, ini teman-teman sebenarnya ada beberapa partner atau kolaborasi project ya dari partnernya Neotech Park. Cuman mungkin di sini karena ada sedikit konfidensial, kami belum bisa menyebutkan nama partnernya apa aja gitu. Cuman perlu teman-teman ketahui ya kita banyak bermitra gitu, cukup banyak bermitra dengan company khususnya di Jepang seperti itu. Nah, ini beberapa studi kasus proyek yang sudah dikembangkan oleh Neotech Park, mulai dari pengenalan gambar teknik, ya ini mirip OCR ya kalau misalkan teman-teman familiar. Terus ada AI Intelligent Optimization dan terakhir ada AI Agent ya. Nah, ini project untuk NFT ya mungkin untuk teman-teman Web3 pasti familiar gitu ya NFT itu apa. Nah, ini salah satu studi case project yang sudah kami kembangkan. Nah, ini teman-teman dokumentasi dari Neotech Park. Nah, ini banyak aktivitas kami ya, khususnya engineer-engineer Indonesia dan ketemu nih sama teman-teman dari manajemen dari tim Jepang. Em, Mungkin itu aja teman-teman sedikit pengenalan dari Neotech Park. Silakan teman-teman tadi yang belum mendaftar ya di Neotech Portal atau mungkin portal Neotech Park silakan untuk daftar terlebih dahulu dengan scan ini juga bisa atau mau ditanyain di grup juga gak jadi masalah. Mungkin itu aja teman-teman.
Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau kita langsung ke sesinya Kang Azhar. Oke, sepertinya dari teman-teman ini ya belum ada yang ditanyakan. Siap. Kita lanjut ke sesinya Mas Azhar atau mungkin saya manggilnya Kang Azhar kali ya karena orang Bandung. Halo Kang Azhar, Halo, halo, tes, tes, ada suaranya. ada jelas Kang. Gimana Kang Azhar kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana, Ri? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, mungkin kita bisa mulai ya. Teman-teman, sepertinya Kang Azhar ini udah ready, udah siap. Dan mungkin teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Temani saya mungkin sama Kang Azhar dan teman-teman semua di sini. Ya hopefully ke depan sih kita pengen lebih interaktif ya. Hmm. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa langsung raise hand atau bisa langsung on mic atau ketik di kolom komentar ya. Silakan Kang Azhar. Oke, thank you Bro Ari untuk intronya. GM semuanya, good morning. Kalau di Web3 kita greetings atau salamnya selalu good morning ya, karena di Web3 itu 24 per 7 untuk apapun ya. Nggak terbatas jam dan waktu. Oke, kita mulai aja. Ini aku udah share screen. Udah ini belum? Full screen belum? Ya, sudah muncul. Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin gue Azhar dari Dev Web3 Bandung atau Developer Web3 Bandung Community. Sebelumnya thank you banget Bro Ari dan teman-teman dari Neotech Park udah ngundang kita as a speaker di monthly meetup ya. Dan sekarang kita bakal bahas topik yang sangat-sangat menarik, belum banyak dibahas dan juga ini relate banget ya dengan topik yang sekarang sedang hype ya, yaitu AI. Nah, di sini kita bakal bahas terkait dengan Web4, teman-teman. What comes after Web3 gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita simplifikasi, Web4 itu ya AI plus Web3, cuman banyak yang perlu kita bahas ya. Terutama kalau misalkan teman-teman belum begitu familiar dengan Web3, kita bakal bahas, kita bakal deep dive. Cuman tadi ya yang seperti Bro Ari sebutkan, harapannya sesi ini lebih interaktif. Jadi materi dari gua nggak akan terlalu banyak. Harapannya nanti dari teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyain, boleh banget. Oke, ini sedikit perkenalan dari gua. Uh, Nama gua Azhara Laudin, tinggal di Bandung dan sekarang kerja as a software engineer, khususnya full stack AI engineer di Marina Chain dan juga di Vertex. Mostly company-nya lebih ke AI based company, AI based product company ya. Jadi bukan software house atau bukan apa ya, bukan IT consultant gitu, tapi lebih ke bikin produk sendiri. Dan gue di Dev Web3 Bandung as a developer relations. Nah ini role khusus ya di Web3 community khususnya. Ada namanya tuh DevRel atau developer relations. Jadi kalau gue lihat di Web3 itu anak-anaknya emang jago-jago yaping guys. Jadi developernya tuh mereka nggak cuma jago ngoding, tapi juga jago berelasi gitu. Dan makanya ada role ini developer relations. Jadi gak cuma bikin project doang, gak cuma nge-build doang, gak cuma ikutan hackathon doang, tapi kita juga berelasi gitu dengan komunitas-komunitas lain, khususnya komunitas Web3. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali dengar Dev Web3 Bandung, jadi Dev Web3 Bandung tuh simpelnya adalah komunitas yang menjadi wadah atau platform untuk Web3 developer atau Web3 builder. Untuk kita bisa sama-sama pertama
join hackathon. Nanti gue bakal spill hackathon-hackathon apa aja yang udah kita ikutin. Tapi terkhusus Web3 Hackathon ya. Cuma nggak tertutup atau nggak terbatas untuk hackathon selain Web3, tapi so far kita ikutannya hackathon Web3 sih. Kenapa? Karena di Web3 itu kalau hackathon pasti cuannya jauh lebih besar guys. Uh, 10,000 plus plus lah. Kalau misalkan international hackathon ya. Dan yang di Indo aja hadiahnya menurut gue ya kalau misalkan dibandingin sama hackathon AI, hackathon Web3 itu masih jauh lebih besar dari segi ini ya hadiahnya. Terus kita juga ada WFC guys atau Work for Cuan ya di cafe gitu. Jadi kita juga beberapa ada freelancers, ada remote worker. Kita biasa WFC di hari Selasa dan hari Kamis. Biasanya kita collab juga dengan komunitas-komunitas tech di Bandung. Contoh kayak Sawargi, itu komunitas freelancers. Terus ada juga GDG Bandung, Bandung Dev, ada Vibe Dev ID. Pokoknya banyaklah komunitas-komunitas di Bandung yang kita kalau WFC kita bareng setiap Selasa Kamis. Dan feel free open untuk semua. Kalau misalkan teman-teman uh, tinggal di Bandung atau mungkin di luar Bandung penasaran mau join, boleh banget guys. Uh, dan kita biasanya di-publish juga ya informasi WFC-nya di Instagram DevWeb3 Bandung. Dan juga karena kita ada WFC, jadi kita juga bisa sama-sama learning Web3 Tech and Web3 Jobs. Kalau misalkan ada hackathon, kalau misalkan ada isu baru atau apa, biasa kita juga sharing bareng di WFC itu. Dan juga event and collaboration. Nah ini gue sendiri, gue sempat ikut Web3 Hackathon di Jogja, batch 5, ini sekitaran November, Desember. eh ini ya, dari komunitas Dev Web3 Jogja, yang kebetulan udah 40 kali juara International Hackathon ya. eh Terus, nah ini, kalau dari Dev3 Bandung yang udah juara hackathon sejauh ini, so far gua waktu itu di Base Hackathon dan juga Jason di List Hackathon. Gue juga sebenarnya ada di Mental Hackathon waktu itu, sempat dapat ini ya honorable mention buat storytelling videonya dan sempat dapat hadiah juga. Cuma kalau yang event besarnya ini sih so far. Nah, ini event pertama kita waktu itu uh, bulan Agustus 2025, udah cukup lama dan ini collab dengan Dev3 Jogja dan juga List Indonesia. Dan after itu, kita ngadain WFC itu banyak banget guys yang join. Ini WFC paling banyak yang joinnya, sekitar 20 orang. Dan ini tuh ya Agustus tadi gitu ya, after event yang pertama kita. Ini orang sebanyak ini nggak usah ditanya ya, ini beneran kerja atau enggak pas WFC. Yang jelas kalau WFC ya eh, banyak tadi strike, cuma ya kita masih bisa aja kerja gitu. Makanya kalau gue sendiri kadang malamnya sebelum WFC tuh kerja dulu gitu, biar pas WFC bisa networking bebas gitu. Dan ini beberapa foto waktu WFC, lumayan ada so far rata-rata sekitar 6, 8 atau 10 orang sih yang join WFC. Dan kadang juga ada digital nomad atau orang luar yang entah pacaran sama cewek Bandung atau sekarang Indo lagi makin murah kan. 1 USD 18.000. Jadi untuk orang luar Indonesia makin murah, banyak yang stay di Bandung, kadang ikut juga WFC gitu. Dan ini juga beberapa event yang kita adain waktu itu, beberapa waktu sebelumnya, di bulan puasa waktu itu, dan juga ini juga event kedua terbesar di Telkom kemarin, dan sempat juga collab dengan Bitget. Nah ini yang baru kemarin kita sempat ngadain atau collab ya dengan Stellar untuk bootcamp di Bandung. Dan ini keren banget guys, lagi bear market tapi tiba-tiba ada hackathon dan hadiahnya gacor parah ya. Apak Hackathon, jadi diadain sama Stellar, sorry. Dan ini juga di kanan kita juga sempat ngadain webinar tentang Web3 Engineering Careers. Dari langsung praktisinya ya, ada Bro Hari yang udah 6 tahun lebih di industri Web3 dan juga ada Bro Jason yang kerja juga di Web3 company di Seller. Dan ini event yang terbaru, ini baru kemarin guys yang From Zero to Trading Bots. Kemarin kita collab sama Pintu Crypto Exchange. Itu seru banget kemarin, daging parah dan ketemu banyak orang baru.
Uh, dan ini yang kiri, ini yang event sekarang ya, dengan Neotech Park. Oke, itu mungkin untuk intro DevWeb3 Bandung. Jadi, kalau misalkan teman-teman penasaran dengan DevWeb3 Bandung atau misalkan mau keep up to date atau ingin ikutan next event dari DevWeb3 Bandung, teman-teman bisa follow Instagram DevWeb3 Bandung dan kita juga ada grup Telegram ya. Jadi bisa join juga. Oke, di sini gue bakal sedikit review ya. Karena kenapa ada web 4? Karena awalnya tuh dari web 1, terus ada web 2 dan juga web 3. Nah, sekarang karena masanya udah ke AI agents ya, jadi muncullah web 4. Kalau disimplifikasi AI plus web 3, tapi kita bakal bahas dari berbagai sisi gitu. Nah, ini part satu ya. The evolution of the internet. Jadi internet itu sejauh ini sudah berevolusi seberapa jauh teman-teman. Nah, ini dia. Jadi kalau kita tarik jauh ke belakang, sebenarnya di abad 19, uh, 1000 ya lebih tepatnya ini ya, 1990 itu baru muncul Web 1. Di sini uh, intinya gitu ya, scope atau aksesibilitas yang user punya itu cuma read doang. Jadi nggak bisa bikin akun sendiri, nggak bisa bikin postingan atau nggak bisa bikin konten sendiri, nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapus. Pokoknya user waktu itu cuma bisa baca doang gitu. Atau di sini istilahnya static pages ya. Nah, terus di 2004 atau di awal abad ke-20 baru muncullah Web2 gitu. Nah, di Web2 ini pada intinya adalah users can make a content. Jadi ada partisipasi atau ada kontribusi, ada keterlibatan dari pengguna untuk pakai gitu. Bukan pakai aja, tapi dia bisa bikin akun, bisa bikin postingan, bisa ngehapus postingan. Dan ini sampai sekarang guys. Kalau kita lihat, let's say kayak sosial media atau apa, LinkedIn misalkan, kita oke ambil contoh LinkedIn deh. Gue ngepost bisa kan, bikin akun bisa. Terus kalau misalkan ada di captionnya ada yang salah, gue update captionnya itu bisa kan. Terus kalau misalkan oke gue cancel mau menghapus atau narik postingannya gue hapus bisa kan. Jadi cangkupan web tuh kurang lebih crude, create, read, update, delete. Jadi partisipasi dari user lebih luas ketimbang web 1. Tapi lebih jauh daripada itu, web 2 juga uh, berkaitan dengan regulasi, terus juga kalau misalkan terikat dengan satu negara, pasti regulasinya ada dari regulasi pemerintahnya, ada juga regulasi dari regionalnya. Kalau di Europe biasanya ini ya ada aturan di bawah EU gitu. Jadi aturan yang dia tuh melingkupi satu negara Eropa. Terus, nah ini di 2015 baru muncullah Web3 gitu. Dengan awalnya tuh dipublikasikannya white paper dari Bitcoin. Yang autornya tuh Satoshi Nakamoto. Uh, Konon katanya orang Jepang, cuma sampai sekarang itu masih misterius orangnya yang mana. Tapi yang jelas white paper itu membahas terkait dengan peer-to-peer atau teknologi blockchain ya. Nah, intinya kalau di Web3, kalau tadi di Web2 tuh crude, nah kalau di Web3 dia ownerships. Jadi kalau di Web2 tuh si datanya tuh dia kesimpan di satu database, nggak satu juga ya, tapi di database perusahaan atau istilahnya tuh centralized ya. Misalkan kita bikin postingan di LinkedIn atau kita bikin akun di LinkedIn, itu kan otomatis datanya tuh kesimpan di pihak LinkedIn-nya kan. Jadi kalau misalkan let's say gua ngepost tentang MBG misalkan atau dapur atau apalah atau Kopdes, terus ada buzzer ramai nge-report atau bahkan nggak ada yang nge-report sama sekali, terus postingan gua di take down itu kan sebenarnya bisa aja. Jadi ada uh, third party apa ya pihak penengah alias si company-nya tuh karena dia pegang datanya, ya dia punya kuasa atas
data yang dia simpen itu. Jadi kalau misalkan di take down ya bisa aja, kalau dihapus ya bisa aja. Nah, di Web4 teman-teman, ini tuh dia istilahnya tuh ini intelligent web. Jadi bukan cuma ownership aja, bukan cuma CRUD aja, tapi plus ada action dan juga think. Jadi di Web4 cangkupannya itu udah autonomous by AI agents. Nah, cuman balik lagi kalau misalkan yang namanya otomasi apalagi sama AI yang kalau misalkan teman-teman udah pakai AI pasti udah ngerasain misalkan ada hasil yang halusinasi atau nggak sesuai ekspektasi. Jadi Web4 tuh sekarang masih di tahap ini ya propose gitu. Jadi belum matang secara sepenuhnya. Tapi ini penting untuk kita tahu karena dulu juga waktu Web3 muncul sebelum seramai sekarang, dulu juga Web3 itu kayak baru propose konsep gitu guys. Eh, nah ini kita ngelihat Web4 kan kayak baru propose konsep, jadi kalau misalkan kita tahu lebih dulu apa itu Web4 dan apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita persiapkan, itu lebih bagus. Nah, di web tuh teman-teman, eh kalau dari sisi user kan kita misalkan ngeposting foto atau captionnya kita ubah dan eh audience atau followers kita itu kan dia bisa ngerit postingan kita. Nah, tadi ya balik lagi kalau misalkan dari sisi database-nya, ya itu bakal dipegang dari si pihak third party company-nya. Atau kalau tadi contohnya LinkedIn, ya dia pegang akun dan juga data-data dari si user, mau itu postingan, mau itu likes, mau itu eh apa komentar gitu ya. Pokoknya apapun yang terkait dengan data akun si usernya itu. Nah, jadi kalau di web tuh ownership-nya itu adalah lebih ke permission. Bahkan kalau misalkan kita tarik ke perbankan ya guys, misalkan kita punya duit 100 juta nih di rekening. Kita kan sebenarnya nyimpen duit di bank yang kita tuh cuma punya kepemilikan. Alias kalau di sini istilahnya permission. Kita nggak tahu kan kalau misalkan duitnya diputar atau dipakai dulu buat apa. Dan ini juga sempat kejadian waktu itu di eh, apa ya? Aku lupa namanya. Pokoknya itu yang di ambasadornya itu Dude Herlino, eh, Syariah Indonesia apa gitu. Pokoknya ada nasabah yang dia mau narik sekian M, tapi pas mau narik sekian M-nya tuh dia cuma dapat berapa ratus juta gitu dari si Syariah Indonesia apa gitu ya, aku lupa namanya. Dia lebih ke crowdfunding, tapi yang jelas itu memunculkan apa ya ketidakpercayaan atau ya kita sebagai user nggak tahu guys yang terjadi di belakang oleh third party company atau tadi contohnya Syariah Indonesia kan kita nggak tahu uang mau diputar, uang mau dipakai apa kita kan nggak tahu. Tapi yang kita punya as a user hanyalah permission atau kepemilikan. Nah, makanya kalau di Web3, ownership becomes a primitive. Maksudnya apa? Ini gue udah coba ngejelasin tentang Web3, blockchain, dengan apa ya, ke beberapa orang. Eh, dan cara yang paling gampang untuk ngejelasin Web3 menurut gue adalah dengan menjelaskan kalau misalkan pakai treasurer atau bendahara analogi. Jadi gini, let's say di satu kelas, normalnya kan yang pegang catatan keuangan dan juga yang pegang duitnya, itu kan si bendaharanya atau si treasurernya itu. Let's say misalkan si bendahara atau uang yang ada di satu kelas, itu tuh misalkan ada 1 juta nih. Nah, kalau misalkan besoknya nih, sebenarnya tuh ngubah catatan transaksinya semuanya pokoknya kalau ditotalin jadi 900 ribu dan dia tilep 100 ribu gitu misalkan. Orang lain kan nggak akan ada yang tahu secara eh, akses gitu. Karena kan catatannya dipegang sama bendahara, terus duitnya juga dipegang sama bendahara. Nah, jadi kalau misalkan ada penilipan duit atau duitnya dipakai buat apa dulu sama si bendahara ya orang lain nggak tahu gitu kan.
Nah, itu teman-teman yang sebenarnya terjadi di Web2 sekarang atau permasalahan yang ada di Web2 sekarang. Kalau misalkan postingan kita tiba-tiba di take down oleh Instagram, oleh Facebook atau Web2 company sekarang itu bisa aja karena secara akses mereka punya, mereka pegang data kita dan kita sebagai user cuma punya tadi kepemilikan tadi yang sebenarnya bisa dihapus oleh company-nya itu sendiri. Nah, kalau di Web3 teman-teman, jadi yang nyatetnya tuh nggak cuman satu orang, nggak cuma bendahara doang, alias semua orang dalam satu kelas itu, let's say ada 30 orang dalam satu kelas, itu nyatet semua transaksinya atau histori transaksinya. Jadi kalau misalkan terakhir itu 1 juta, terus tiba-tiba besoknya tiba-tiba 900 ribu, ya orang lain pasti tahu guys, karena eh, catatannya semua orang pegang dan setiap ada transaksi semua orang tuh harus ngevalidasi atau ngubah si catatannya. Nah, kurang lebih blockchain tuh kayak gitu. Jadi si database-nya nggak kesimpan ke satu database atau ke satu pihak database, tapi tersebar ke banyak database atau istilahnya itu nodes atau komputer. Dan juga ada validatornya gitu ya, yang ngevalidasi setiap transaksi. Kurang lebih kayak gitu guys, web itu. Eh, Cara gampangnya adalah dengan treasurer analogy ini. Dan ini gue dapatkan dari materi HackQuest. Kalau teman-teman mau belajar lebih dalam soal Web3, gue saranin dari HackQuest sih. Dia penjelasannya biasanya by analogy dan gampang dipahami. Dan di Web3 itu kita uh, as identity dan juga akunnya. Jadi nggak login pakai email atau password, tapi ada Web3 wallets. Dan setiap transaksi kita pakai private key. Yang si private key-nya itu kita nggak simpen di pihak blockchain atau uh, jadi pokoknya disimpan di lokal kita gitu. Jadi setiap nge-transaksi kita bakal manggil file yang nyimpen private key untuk ngevalidasi setiap transaksi. Ya misalkan gua ngirim nih duit $100 ke Bro Ari misalkan. Nah, si proses sign atau validasi transaksinya tuh pakai private key yang itu tuh kesimpan di lokal gua gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pokoknya eh bridge atau pihak penengah atau dalam hal ini adalah bank gitu ya. Itu bakal eh tergantikan gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Nah, di Web3 ada juga smart contract, guys. Smart contract tuh gampangnya adalah rules atau kesepakatan. Kalau misalkan udah disepakati, itu nggak akan bisa diubah. Misalkan di sini ada misalkan ya, misalkan ada payment masuk, nah otomatis bakal ada aset yang keluar untuk ditransfer. Atau misalkan juga di sini kalau misalkan smart contract atau Web3 atau blockchain yang dipakai buat sistem voting, ketika ada votingan masuk, nah otomatis bakal nambah satu suara ke akun mana. Dan smart contract dia tuh deployable atau bisa dideploy ke blockchain explorer atau ke blockchain ya. Nah, nanti bisa dicek juga guys codingannya. Jadi smart contract itu sebenarnya codingan yang isinya tuh perjanjian. Kalau misalkan itu terpenuhi, dia bakal keran otomatis. Dan orang nggak bisa ngubah itu karena secara default smart contract tuh dia udah di set nggak bisa diubah gitu. Oke, ini gue sedikit percepat ya. Part 2 ini adalah terkait dengan AI yang sekarang udah mendominasi di software engineering guys. Nah, ini gue beberapa hari kemarin sempat posting di threads kalau misalkan di kerjaan gue as a software engineer end to end itu udah bisa pakai AI guys. Meskipun secara knowledge, experience dan juga responsibility itu tetap dipegang sama si software engineer. Oke, di sini gue contoh misalkan dari nulis kode, terus untuk ngetesting, terus kalau misalkan ada bug di fix sama AI-nya, sampai bikin PR dan di deploy, itu tuh udah bisa dihandle sama AI. Nah, ini postingan gue uh, beberapa hari kemarin. Jadi uh, di company gue itu pakai Dogploy, itu kurang lebih kayak Docker UI atau Container UI
yang dia itu fungsinya adalah kurang lebih kayak nyatuin port dari kontainer-kontainer yang ada buat ngemudahin gitu. Nah, eh nanti si apps yang udah ke deploy yang pakai Docker container tadi, misalkan mau di-domainin, itu gampang banget guys, tinggal pakai Cloudflare MCP. Jadi sekarang itu udah ada MCP, kita sampai ngedomainin satu aplikasi, itu udah bisa pakai AI agents. Jadi gua bisa bilang end-to-end software engineering sekarang udah bisa di-handle sama AI agents, tapi tetap kalau akses terus tanggung jawab itu tetap di software engineer. Jadi satu hal yang missing dari AI itu adalah tanggung jawab guys. Karena kalau tanggung jawab tetap di tangan manusianya gitu. Ini juga sama untuk GitHub workflow, dari mulai bikin pull request, dari mulai otomasi CI atau continuous improvement, terus di CD-nya continuous ada deployment, merge sampai auto deploy itu juga sama guys, sudah bisa pakai AI. Nah, cuman ini juga yang harus diwanti-wanti kalau misalkan pakai AI. Jadi setiap kita nge-prompt dan respons dari AI itu bisa di-track guys. Ini gue contohin untuk aplikasi sederhana. Eh gue bikin orchestration biasa lah ya, pakai LangChain waktu itu. Dan ada nama tools, namanya tuh LangFuse. Dia bisa nge-track eh, prompt apa aja yang user kirim gitu ya di aplikasi chatbotnya itu. Terus respons dari AI-nya apa? Misalkan di sini inputnya tuh bagaimana cara menyusun program latihan full body untuk pemula. Nah, outputnya itu kelihatan juga guys di satu dashboard Langfuse Observability ini. Jadi harus apa ya? Kita juga as a software engineer atau teman-teman pakai AI secara general harus wanti-wanti juga gitu. Kalau misalkan pakai AI behind-nya gitu ya di back end, apa yang terjadi di belakang kita kan nggak tahu. Kalau misalkan kita masukin hal-hal credentials misalkan API key atau data-data sensitif, nah ini bakal ke track guys dan ini bisa disimpan di database perusahaan si providernya itu. Dan ini level dari penggunaan AI sekarang. Kalau dulu di 2023 pas ChatGPT baru rilis itu levelnya baru prompting doang. Terus sekarang uh, bisa based on context. Jadi udah ada integrasi ini ya, memori terpisah misalkan pakai Obsidian atau pakai Grapify. Pokoknya si memori si agentsnya itu bisa disimpan di file terpisah atau file system terpisah. Nanti bisa diinjek atau dipakai sama si AI agents. Terus ada juga harness. Kalau harness dia lebih ke ngelimitasi atau ngebatasin si AI itu bisa apa aja. Terus kalau loop dia lebih ke ngeset ini goals yang mau di achieve, yang dicapai sama AI itu mau sampai apa. Nanti si AI dia nggak bakal berhenti sampai si goalsnya itu tercapai. Nah, kalau graph dia tuh lebih ke campuran. Jadi uh, banyak sub agents dan dia saling kerjasama gitu ya. Atau di sini istilahnya orchestrator. Nah, ini jadi kalau untuk eksekusi AI udah bisa dengan adanya MCP. MCP itu kurang lebih kayak kita ngasih akses ke agentnya. Misalkan MCP uh, Cloudflare tadi. Kita ngasih akses agent ke Cloudflare kita buat ngedomainin aplikasi kita. Sebenarnya kita bisa manual kasih domain ke aplikasi kita, tapi kita kan maunya serba cepet kan? Atau kita ingin diakselerasi dengan AI, kita hubungin pakai MCP tadi. Tapi tetap kalau responsibility itu nggak bisa diubah. Itu satu hal yang missing dari AI dan itu tetap harus di tangan manusia gitu. Makanya proses human in the loop atau human touch itu harus tetap ada guys. Nah ini dia Web4. eh Tadi gua sempat mention kalau misalkan di Web4 itu adalah intinya intelligent website dan autonomous ya. Jadi ada think dan juga ada actionnya. Dan features atau scope dari Web4 tuh banyak guys. Jadi nggak cuman AI plus Web3 doang. Tapi dia juga udah ngarah ke physical device. Atau kalau teman-teman familiar sama AR, VR.
Kalau sekarang tuh apa ya yang Apple, aku lupa namanya. Tapi yang sempat viral tuh yang Meta ya. Nah itu uh, jadi ngarah juga ke physical guys. Nanti plus ada AI powered. Nanti yang physical device kayak AI, AR, VR itu makin uh, makin gacor parah nanti. Terus ada juga Web3-nya decentralized ownership. Terus identity-nya pakai Web3 wallet. Terus ada human AI collaboration dan juga ada autonomous agents. Banyak ya sebenarnya. No standards body has defined Web4. Jadi sebenarnya di Web4 tuh intinya adalah uh, autonomous atau intelligent system gitu ya. Nah, cakupannya sebenarnya nggak terbatas gitu. Bisa apapun. Bahkan ke physical device, AR, VR juga bisa. Nah, autonomous tuh kayak gimana? Kurang lebih ya kita set dulu goalnya. Terus nanti kalau kita ini biasanya dari prompt ya. Kita dari prompt tuh mau apa nih? Mau nge-achieve atau si AI kita minta eksekusi apa? Nanti untuk planning itu udah bisa pakai AI. Cuman kita uh, validasi juga planningnya itu apakah udah oke atau belum. Nah nanti uh, setelah planningnya beres, nanti kita bisa pakai MCP atau apa untuk pakai tools yang ingin diintegrasiin gitu. Misalkan kalau tadi kan Cloudflare, kita pilih Cloudflare. Nah, actionnya apa? Actionnya adalah misalkan nambahin subdomain untuk aplikasi yang jalan di port apa gitu. Terus kita tinggal cek dan juga retry, alias dia bakal ngeloops sampai uh, nge-achieve dari tujuan yang kita define di prompt ya. Nah ini tadi ilustrasinya kalau MCP itu kayak flash disk. Jadi Slack, Gmail atau apapun aplikasi services yang sekarang kita pakai misalkan kita integrasiin ke coding agents yang kita punya. Mau itu Cursor, mau itu Cloud Code, mau itu Codex. Nah, nanti dia tuh ya kurang lebih kayak flash disk gitu guys, kayak dicolokin dan nanti si agents punya akses ke coding agents kita buat ngeeksekusi misalkan baca 5 email terakhir terus coba lihat agenda atau events yang gua punya di Google Calendar. Pokoknya dia lebih ke ngasih aksesibilitas ke agents buat uh, buat ngeliat atau buat ngeeksekusi dari third party apps gitu. Nah, lebih jauh lagi ada juga agents to agents. Jadi satu agent itu bisa kolaborasi dengan agent lain dan ini sebenarnya dari Google buat nge-fix masalah di MCP. Jadi kalau di MCP itu dia misalkan baca data dari Google Calendar itu kan otomatis berarti ada agent buat nge-fetch data dari Google Calendar. Nah, tapi kita juga mau misalkan ada agents buat uh, ngirim message di Gmail misalkan atau di WhatsApp. Nah, otomatis kan harus ada agent baru. Nah, itu supaya bisa kolaborasi atau bisa nge-fix atau ngerjain satu goals dengan bersamaan, itu kita pakai agents to agents. Nah, ini yang dipakai di Web4 dari Web3. Jadi dari Web3 yang dipakai itu pertama adalah Web3 Wallet as an identity. Jadi loginnya itu nggak pakai email atau password, tapi pakai identity Web3 Wallet, which is itu lebih secure. Terus dari segi payment, nanti bakal pakai stablecoin. Stablecoin itu kurang lebih kayak uh, kalau jadi kan kalau di setiap negara dia punya mata uang kan. Nah, stablecoin itu mata uang negara, tapi dia uh, sistem transaksi historinya itu kesimpan di blockchain. Dan dia biasanya ada company terpisah. Kalau di Indonesia ada IDRX, dia stablecoin buat rupiah dan harganya itu 1 banding 1 dengan rupiah gitu guys. Jadi kita bisa beli apapun uh, pakai stablecoin IDRX. Kalau misalkan support ya. Kalau di Singapura atau di negara-negara maju di US ya terutama crypto token, crypto coin itu udah bisa dipakai buat transaksi kayak QRIS gitu guys, tapi uh, pakai crypto gitu. Terus di Web3 juga kita bisa ngelimit.
si spendingnya, kita bisa define di smart contract, dan juga recordnya. Nah, ini paling penting. Recordnya disimpan di blockchain. Nah, kurang lebih kalau integrasi Web3 ke Web4, eh, dengan adanya Web3 itu bisa ngevalidasi kalau misalkan satu transaksi itu beres atau udah terjadi, tapi tetap kalau decision itu ada di eh, manusianya. Dan ini layers yang ini sebenarnya sama kayak tadi ya. Apa aja yang eh, masuk ke dalam scope Web4? Ada IoT, ada blockchain, ada AI, ada Web3 wallet buat identity-nya. Dan sebenarnya part of Web4 itu udah ada di kehidupan kita, guys. Atau kita udah bisa pakai gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan kita join event di satu hari tertentu, terus kita ngeset ada agent yang berjalan di uh, misalkan pakai Hermes atau pakai OpenClaw atau pakai personal AI assistant apapun, dia bakal nge-read kalender kita. Terus, let's say dia juga punya akses ke Google Maps. Jadi dari tempat kita tinggal ke tempat acaranya, dia bisa nge-mappingin seberapa macet. Dan misalkan ada mogok atau harus ke bengkel. Nah, si agents tuh dia bisa tahu guys dari posisi kita. Dan nanti ujung-ujungnya kalau misalkan kita telat, uh, bakal ada otomatis misalkan ngirim pesan ke si event organizer-nya misalkan. Jadi itu fully autonomous dari baca kalender, baca maps, terus sampai ngirim notifikasi bakal datang telat ke organizer-nya. Cuma ini eh apa ya? Kalau untuk sekarang jujur masih terlalu riskan. Cuma ini penting untuk kita tahu gitu ya. Kalau misalkan di Web4 yang baru dipropose ini kedepannya bakal kayak gini gitu. Ini gua skip aja. Kalau misalkan ada kesalahan ya kurang lebih ini ya. Misalkan kita udah integrasi tadi Web3 Wallet. Kalau misalkan AI-nya halusinasi, ntar ngirim duit atau ngirim crypto token ke address yang lain gitu ya, bukan dari target kita misalkan, karena si AI-nya hallucinate. Terus bisa jadi kalau misalkan kita integrasi database ke agent kita, khawatirnya database ke delete. Kalau misalkan production yang ke delete kan eh, kacau gitu. Nah, ini tetap kalau misalkan human in the loop harus ada, mau itu dari user, mau itu dari developer, tergantung dari akses untuk apanya. Gua terakhir paling ini ya. eh jadi untuk level autonomous itu ada tiga guys. Yang pertama adalah human in the loop, yang mungkin sekarang levelnya masih di sini ya, menurut gua, rekomendasi gua. Jadi agents tuh dia bisa mengeksekusi atau melakukan apapun yang kita minta, dan kita tuh ngevalidasi atau kita nge-ACC atau kita nge-okehin gitu si agents untuk ngelakuin apa gitu. Jadi kita set si agents itu dia jangan dulu ngelakuin eksekusi sebelum kita bilang oke gitu. Nah, ini human in the loop. Terus ada juga human on the loop. Jadi kalau human on the loop kurang lebih sama kayak human in the loop, cuman kita tuh beneran ngelihat logs dari si agents tuh lagi ngeran apa. Dan kalau misalkan ada yang salah, kita bisa nge-stop itu. Dan ini biasanya human on the loop tuh di hal-hal yang berbau atau berkaitan dengan finance. Karena itu privacy atau sensitif, jadi human harus bisa nge-stop itu gitu. Dan juga ada human out of the loop. Nah, ini yang jadi uh, target gitu ya, atau propose konsep dari Web4. Jadi human udah sama sekali nggak ada in the loop. Jadi si agents dia full ngelakuin sendiri. Oke, dari gua gitu dulu guys. Kita harapannya bisa diskusi bareng supaya bisa lebih interaktif. Gua balikin lagi ke Bro Ari. Thank you guys. Oke, thank you Bro Azhar. Oke, teman-teman di sini mungkin ada yang mau bertanya, boleh raise hand atau mau kasih kolom komentar silakan teman-teman. Mungkin dari gua dulu ya. Bro Azhar tadi kan sempat mention ya bahwa
end to end untuk coding ini kan kita bisa dihandle oleh AI gitu. Berarti Mm-mm. kan asumsinya coding itu bukan menjadi bottleneck utama gitu untuk kita sebagai software engineer. Nah, kira-kira Mm-mm. menurut Bu Azhar nih, apa yang menjadi gitu nilai jual utama khususnya kita sebagai engineer di era Web 4? Menarik. Oke, ini juga sebenarnya sempat jadi eh apa ya kegelisahan atau pertanyaan gua ke fresh graduate dan juga intern sekarang. Kalau dulu gua waktu mau intern itu kan biasanya suka ada requirements gitu dan eh supaya apa sama juga ada ini biasanya ada eh, code live testing gitu. Jadi kita meeting sama si uh, HR interviewer atau dari engineer interviewernya, terus kita ngoding untuk nge-solve bug apa gitu. Nah, gue nggak kepikir atau nggak kebayang untuk level intern atau fresh graduate yang udah disuguhin dengan AI yang bisa ngoding segala macem karena eh yang gua bahas ini ya guys di slide ini untuk end to end udah bisa dihandle sama AI. Nah, cuman yang penting atau jadi guardrails atau batasan yang bisa dimiliki oleh software engineer atau uh, ya engineer secara umum gitu ya, itu adalah responsibility alias knowledge atau tahu resiko dari eksekusi yang dilakuin oleh AI. Nah, knowledge atau experience atau tahu resiko dari satu eksekusi AI itu otomatis bakal berrelasi atau ngaruh dari experience si developernya itu sendiri. Jadi menurut gua belajar uh, basic pemrograman dan juga uh, belajar best practice dari software engineering itu tetap harus guys. Yang ngebatasin AI itu harus ngelakuin apa gitu. Karena kalau misalkan untuk end to end udah bisa, nah kita lah yang ngelimit AI itu eksekusinya sampai mana. Contoh misalkan untuk deployment database, production misalkan, ya kita nggak mungkin dong ngasih eh, MCP misalkan ke database production. Jadi kalau misalkan, oke contohnya database production ya, dengan MCP kita kan bisa nanya misalkan berapa jumlah user gitu kan. Nah, si AI agents dia bakal kehubung ke database production dan dia bakal nge-query berapa jumlah users. Nah, sebenarnya itu kan jadi lebih gampang kan dari sisi UX ke usernya. Cuma dari segi privacy, security itu kan kita nggak tahu seberapa vulnerable atau rentan AI untuk halusinasi gitu. Makanya untuk hal-hal sensitif, untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bisa digantikan oleh AI, nah itu ranahnya software engineer. Jadi menurut menurut gua software engineer nggak akan digantikan, tapi yang ada kita jadi beralih ke AI native gitu. Apapun pekerjaannya yang berhubungan sama teknologi menurut gua sekarang jadi ke AI native gitu. Jadi kayak AI powered software engineer, AI powered UI UX designer, AI powered product manager gitu. Nah, yang nggak pakai AI atau nggak tahu AI, nah itu yang cukup rentan karena sekarang perkembangan AI udah gacor guys. Itu mungkin Bro Ari. Oke, thank you Bro Azhar. Jadi mungkin untuk teman-teman adanya AI ya, jangan khawatir, tetap teman-teman dibutuhkan. Ya tadi dimention sempat fundamental itu penting ya Bro Azhar. Iya. Fundamental penting, jadi teman-teman at the end pada akhirnya AI perlu diawasi gitu oleh kita. Nah ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan dari kolom komentar, cuman aku mau coba prioritasin teman-teman yang raise hand. Ini ada Hmm. Bro Nizar, silakan on mic. Halo, kedengeran nggak? Ya ya, Ada. kedengeran. Ah ya, oke. Oke, halo Mas Asar dan Mas Ari. Em, aku ada pertanyaan nih. Em, kan aku sebenarnya basically di web tuh sih, gitu kan, dan memang di programming Hmm. gitu. Lama juga basically di Java. Melihat Baik. perkembangan tadi judulnya What's Next After Web 3 nih. Kayaknya Web 3 udah almost at the end gitu kan. Kalau lihat Iya. kalimatnya, jadi ya
mostly juga orang-orang Web3 bakalan move on ke udah preparation nih ke Web4 gitu. Nah, aku sendiri jujur untuk Web3 nggak, masih dibilang ya masih nggak dalam sih gitu kan, masih di kulit arinya Hmm. aja, belum, paling nyoba-nyoba project kecil kayak smart contract gitu. Nah, buat buat kita nih yang mungkin juga masih kayak gini, kasusnya kayak saya gitu, enaknya gimana ya? Kalau saya lihat kalau langsung jumping ke Web4 kan agak jauh ya gitu. Hmm. Gitu kan. Harus ada minimal at least ya dia dapat project yang bener full end to end Web3, ngerti itu gitu, dan nanti ketika Web4 ya udah, kayak kita di Hmm. programming Web2 aja gitu kan, udah ya tinggal jalan Hmm. aja gitu kan. Nah, Hmm. uh, ada advice gini buat buat kayak aku gini, apa mungkin join project atau bikin portfolio kecil gitu buat ngerti Web3, Hmm. and then aku juga pengennya sih sebenarnya switch career sih ke Web3, cuman belum 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 Hmm. rezeki aja gitu kan. Nah, nanti ketika Web4 udah masuk, ya udah enak lah gitu. Kita kita Ah. kasih banyak di Web2 gitu. Hmm. Hmm. Gitu sih Mas. Oke, menarik. Developer Java ya, Mas. Kayaknya Mas Nizar nih years of experience-nya jauh di atas kita-kita ya. Tapi menarik, Mas. Eh, Biasa aja, masih belajar lah sama-sama. aman, aman, aman. Oke, untuk jumping ke Web3, kalau gua sendiri tadi ya, Mas, di slide ke berapa? Jadi gue sebenarnya jumping ke Web3 juga baru di sekitaran November Desember 2025. Jadi gue langsung masuk ke jantung dari Oh, komunitas developer Web3. oke oke, menarik. Ya, so far Keren dong. Ya. Web3 events dan juga Web3 bootcamps itu banyaknya di Jakarta dan juga di Jogja. That's why kita developer Dev Web3 Bandung kita mau coba jadi jembatan lah buat di Bandung supaya ramenya nggak cuma di Jogja, nggak cuma di Jakarta doang gitu. Semoga ya apa ya, next in the future kita juga bisa kayak Dev Web3 Jogja yang udah 40 kali juara international hackathon ya. Nah, kalau untuk belajar basic, menurut gue yang tadi benar Mas, HackQuest tadi websitenya udah benar yang itu, yang logonya bebek gitulah pokoknya. Ya, si Jadi itu bebek ntar, itu. ntar Masnya pilih aja mau path yang mana. Kan tiap blockchain network, misalkan ada Solana, ada Ethereum, ada apa lagi. Pokoknya setiap blockchain network dia tuh biasanya pakai bahasa pemrograman yang beda-beda, guys. Jadi kalau misalkan Ethereum, eh contohnya ini ya. Kalau gua biasanya pakai Base. Kalau Base tuh dia layer 2 dari Ethereum. Nah, itu pakai bahasa Solidity, which is sangat-sangat different dengan bahasa Python, dengan bahasa C. Jadi ya harus belajar bahasa pemrograman lagi. Terus kalau misalkan Solana, itu pakai bahasa Rust. Jadi untuk jumping ke Web3, menurut gua bagusnya sih spesifik dulu sih. Mau fokus ke Ethereum kah, mau fokus ke Solana, dan Oh, itu nentuin seberapa apa ya. Soalnya kalau misalkan kita langsung belajar semua kan capek juga. Apalagi kalau misalkan belajar bahasa pemrograman baru, apalagi ini Rust, Rust yang terkenal susah gitu. Jadi apa tentuin dulu path-nya mau ke blockchain network yang mana. Kalau Solana ntar belajar Rust dulu, kalau Ethereum belajar Solidity. Nah, nanti baru join bootcamp gitu. Karena gue juga waktu di DevOps di Jogja ada seleksi. Jadi yang daftar sekitar 200-300, yang keterima itu 50 orang. Dan ada juga dari Pelita Bangsa Academy, dari Blog Dev ID, untuk bootcamp uh, Web3 developer itu sebenarnya banyak. Dan kita juga ini ya, dari Dev3 Bandung untuk Web3, untuk developer Web3 bootcamps, kita juga bakal ada dalam waktu dekat, cuman belum ada fiksasi sih kapannya. Cuma itu bakal jadi event Web3 Developer Bootcamp di Bandung dari Dev3 Bandung pertama gitu. Cuma kita masih nggak tahu kapan, masih di planning sih. Ya kurang kurang lebih itu, Mas. oke. Tadi kan bilang langsung ke jantungnya tuh. Itu contohnya gimana tuh yang Mas lakuin tuh? Ada Oke, gitu. maksudnya jantung tuh, eh jadi kalau misalkan dibandingin nih Jogja sama Jakarta, Jogja tuh jauh lebih ramai, Mas. Kalau misalkan ada event Web3, karena banyak univ
dan deketan gitu. Ada UGM, ada UKDW, ada UNY, dan ada ini UNU juga. UNU itu Nahdlatul Ulama. Nah itu tuh deketan. Jadi kalau misalkan ngadain event di UGM, jadi yang dari UNU, dari UKDW, dari UNY itu pada datang dan mostly mahasiswa gitu. Sebenarnya nggak semua mahasiswa, ada juga kayak gue yang udah kerja gitu. eh tapi ya Jogja itu dia jantungnya karena banyak pesertanya gitu dan eventnya banyak banget. Gua stay 2 bulan di Jogja waktu itu, eh join sekitar 5 atau 6 events. Jadi awalnya gue cuma niat ikutan DevOps di Jogja Bootcamp ini, tapi karena banyak event dalam 2 bulan itu gue join 6 gitu. Itu sih mas. Oke, oke, oke. Berarti artinya lebih banyak ini event dan networking yang langsung di situ. Jadi udah ketemu orang gitu ya. Oke, oke. Betul, Hmm. Oke sih, berarti petnya tuh kita mendingan nentuin koinnya apa dulu gitu ya. Gitu kan. Terus ya coba dari ah, situ explore kira-kira apa nih yang bisa di yang gitu ya. Kalau Mas kan tadi kan betul. bootcamp ya. Kalau bootcamp ya coba dari perkembangannya. Hmm. Thank you Mas. Ya, ntar kalau bootcamp developer Web3 dari Dev3 Bandung, stay tune aja mas di Instagram kita. Ntar kita publish kalau misalkan udah ready. Sekarang masih inilah proses persiapan. Hmm. Oke, gimana? Bro Nizar, cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup sih Mas. Cukup. Hmm. Oke, thank you. Nah, ini lanjut kita prioritasin yang raise hand, yang mau on mic dulu, teman-teman. Ini ada Bro Khalid, silakan Bro Khalid. Oke, thank you Mas Azhar dan Mas Ari. Pertanyaanku ngelanjutin dari Mas Nizar tadi sih. Eh, aku juga sama, full stack juga di Web2 dan tertarik buat terjun ke Web3 gitu. Nah tadi kan dari Mas Nizar, dari Mas Azhar sendiri, itu kan uh, mulainya dari bootcamp ya Mas ya. Nah bisa ini gak Mas, mungkin ada gambaran pet kasarnya gitu Mas. Misalnya ketika setelah ikut bootcamp kan berarti kan biasanya bootcamp itu kan per network ya. Dia ada salah satu ekosistemnya, misal pakai Solana atau Hmm. apa. Nah, itu apakah nanti setelah ikut bootcamp itu bikin portofolio dulu atau langsung ada kesempatan nih untuk nge-apply di posisi Web3 gitu. Oke, menarik. eh Kalau after bootcamp, jadi ini ya, kalau misalkan yang aku ikutin dari Dev50 Jogja itu outputnya adalah ikutan hackathon. Bahkan dari pertemuan kedua kita baru banget kenal Web3 tapi udah diminta bikin tim untuk join hackathon. Waktu itu ngepas ada Mental Hackathon. Mental tuh layer 2 Ethereum, sama-sama blockchain network dan pakai Solidity juga. Jadi kalau di Dev Web3 Jogja, fokusannya itu adalah winning a hackathon, guys. Which is yang hadiahnya tuh gede banget. Bahkan terakhir ya, itu ada yang sampai 1-2 M hadiahnya, eh dan dalam bentuk Vault token. Jadi si duitnya tuh masih disimpan di smart contract, itu bisa dipakai buat proyekan atau apa, atau project funding gitu ya. Tapi yang jelas nyampe MM-an gitu. Terus kalau misalkan untuk kerja ya, kalau untuk kerja yang gua tahu sih, Pelita Bangsa Academy itu juga ada web tribute campnya, cuma berbayar seingat gua sekitar 6 juta. Kalau Dev Web Tri Jogja waktu itu gratis, cuma seleksinya agak ketat sih. Ada interview, ada di awal tuh disuruh dulu ikut hack quest. Pokoknya screening dari peserta yang daftar sampai ikutan tuh dia cukup ketat. Kalau untuk kerja, gua saranin tadi sih ke Pelita Bangsa Academy kalau misalkan beneran serius. Tapi kalau belajar dari Hackwest, dari Crypto Zombie, dari Mandala Chain, dari Web3 Learning Resources yang ada di internet, menurut gue itu oke-oke aja sih. Sebenarnya yang jadi concern utama tuh seberapa kita rajin belajarnya sih. Terus sekarang udah ada AI, jadi kita bisa leverage belajar Web3 dengan AI. Cuma jangan sampai nge-replace uh, fundamental dari Web3 itu sendiri. Jadi bagusnya kita belajar dulu sendiri manual tanpa AI. Setelah oke, kita baru pakai AI buat nge-leverage, buat nge-accelerate gitu. Jadi kita bisa lebih produktif, bisa lebih cepat belajarnya,
Tapi jangan sampai pakai AI buat tahapan pertama mahamin satu konsep atau mahamin satu ilmu gitu. Kita baru belajar Web3 tapi langsung pakai AI. Seperti kata Agung Hapsah guys, Eh, orang yang baru belajar sesuatu langsung pakai AI, ya kita bakal selalu jadi beginner atau jadi newbie di bidang itu. Karena kita langsung nyuruh AI buat ngerjain atau buat nge-accelerate pekerjaan kita itu. Jadi lebih bagus kalau misalkan fundamentalnya kita belajar dulu sendiri tanpa AI. Setelah kita oke, ada satu dua project yang dibuat sendiri, udah tahu eh, scope Web3 itu seperti apa, integrasi ke web itu seperti apa. Nah, kita baru pakai AI. Kurang lebih gitu sih, Mas. Oke, berarti kurang lebih ini ya bootcamp. Terus kalau bisa itu ikutan hackathonnya. Setelah itu ya pelajarin fundamentalnya yang benar-benar fundamental. Terus ya kayak biasa aja coba apply gitu ya. Nah itu kalau sorry mas ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya eh, lowongan kerja untuk Web3 sendiri itu kebanyakan dari mana ya? Soalnya setahu aku tuh dari komunitas ya yang lebih banyak. Hmm, ya. Kalau untuk channel dapat kerjaan loker di Web3, banyak. Pertama bisa dari job agency. Kalau di Indonesia ada ini baju yang gua pakai, Mancer namanya. Coba aja tulisannya kayak Mancer. Dia job agency yang bisa ngebantu teman-teman dapetin kerjaan di bidang Web3. Nggak terbatas cuma untuk developer, ada juga untuk UX, ada untuk PM atau ada CM, pokoknya role-role yang berhubungan sama Web3. Kalau di Indo adanya Mentor, gua nggak tahu lagi kalau di Indo selain Mentor, kalau di luar yang internasional harusnya lebih banyak lagi. Cuma yang harus lebih aware lagi adalah soal keamanan. Menurut gua nyari kerja di Web3 itu 50-50 untuk dapat scamnya. Jadi menurut gua kenapa tadi Bro Holid nyebutin dari komunitas karena itu lebih safe. Karena langsung ada orangnya nawarin yang pernah ketemu dari kenalan dan lebih trusted kan karena ya kita tahu orangnya gitu. Terus yang kedua dari Web3 Events. Temen gue ada waktu itu dia keterima di Manexus Software House, tapi proyekannya mostly di AI dan Web3. Dan dia dapetin itu setelah beres Web3 Events. Hackathon gitu pokoknya. Dan ada orang Singapura nawarin kerjaan depan mata gitu. Jadi networking atau join event itu juga penting. Nah, specifically di Jogja, guys. eh di Jogja itu ada 3 kantor untuk eh Web3 companies ya. Pertama ada IDRX, terus eh ada Web3. Web3 tuh dia lebih ke bidang RWA, tapi dia agensi RWA gitu. Terus yang ketiga tuh apa gitu gua lupa. Nah, itu banyak yang diambil dari yang juara-juara hackathon. Jadi juara hackathon tuh itu jatuhnya jadi portfolio. Kalau misalkan kita udah uh, punya satu experience winning hackathon di Web3 gitu. Jadi itu bagus banget untuk portfolio. Cuma nggak mesti ya, karena ada teman gue juga yang udah beberapa kali, banyak banget, lebih dari 5 kali juara hackathon, tapi dia nggak kerja di Web3 karena networkingnya kurang. Jadi menurut gua kenapa di Web3 ada developer relations karena nggak cuma jago ngoding doang, tapi juga networking itu juga penting kalau di Web3. Itu sih. Oke mas, thank you mas atas jawabannya mas. Oke, siap, thank you Mas Khalid. Mungkin kita coba dua pertanyaan lagi ya, Bro Azhar, sampai Boleh, boleh. jam 2.30. Ini ada pertanyaan dari Bro Hasan. Silakan Bro Hasan. Oke, terima kasih Pak. Mau nanya, beberapa kali pernah juga terlihat saya lokernya itu menggunakan Solana. Alasan pertanyaan pertama saya, kenapa banyak orang menggunakan Solana? Yang kedua, base apa saya kan Go sama JavaScript. Kalau untuk bikin korak lagi kayaknya agak lama proses learningnya. Apa ada saran kah untuk dia tetap di Go? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.
Oke, kalau aku nangkepnya pertanyaan pertama tuh kenapa banyak developer yang pindah atau ngerjain project Solana, tapi yang kedua gua kurang nangkep, sorry. Uh, kebetulan kan kebetulan kan saya kan pusatnya bagian React sama Go. Nah, Ah, jadi kan sempat disinggung kalau Solana itu kan base-nya kan Rust. hmm, Karena juga saya mencoba untuk belajar Rust, untuk course learning-nya tuh lumayan susah. hmm, hmm, Jadi mungkin ada tips atau memang mesti switching keras atau kan misalnya kan ada semacam kayak compiler dari itu keras atau sejenisnya untuk Web3 ini atau gimana gitu atau memang mesti belajar Rustnya tuh. Oke, terima kasih. hmm. Jadi cara ini tips and trik belajar Rust berarti ya. Bukan belajarnya apa ada nggak untuk dia yang khusus menggunakan Go. Oh, ini maksudnya untuk ke Web3 ada gak sih blockchain network yang dia tuh support bahasa Golang gitu ya? Iya, iya. Ah, Jadi oke kan oke. nggak perlu lagi saya cari entah compilernya ke Rust atau mesti belajar Rust lagi. Pusing Hmm, I juga see, cara I see. belajar Rust itu. Kerjanya lumayan. Hmm, oke oke. Oke, pertama untuk yang Solana. Jadi sebenarnya beberapa minggu kemarin tuh gue sempat ngobrol sama Bro Hari Ermawan. Beliau udah 6 tahun lebih di crypto exchange, kerja di Web3 industry. Dan waktu itu sempat nawarin kerja project bareng sih. Dan projectnya pakai Solana juga. Dan waktu gua tanya kenapa Solana, karena uh, marketnya lagi oke. Jadi karena apa ya? Karena blockchain network di Web3 itu banyak ya, nggak cuma Ethereum, nggak cuma layer 2 Ethereum. Solana juga menurut gua karena pakai Rust, dia kan Potong, Rust tuh maaf, potong dulu. Kan uh, sebelum Solana kan Binance kan lumayan juga tuh rame makinnya kan. Tapi kan saya lihat Solana yang sering dipakai. Pada Solana itu setahu saya booming setelah Binance itu sih. Bukan saya penasaran kenapa nggak ada yang Binance makinnya. hmm, hmm, hmm. Kenapa lebih banyak ke Solana atau Ethereum. Karena ekosistem Binance kan lumayan juga. Hmm, 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 hmm. Iya ya. Oke, eh kalau yang gua tahu ya, pertama adalah dari bahasa pemrograman karena dia tuh pakai Rust dan Rust tuh kan terkenal dari segi performance kan lebih ngebut gitu. Meskipun itu nggak jadi alasan utama, cuma itu jadi constraint sampingan lah. Terus kalau kedua dari segi demand sih, yang gua tahu di beberapa waktu kemarin, uh, demand ke Solana tuh lagi oke banget. Bahkan kalau misalkan kita lihat dari Web3 community di Indonesia, misalkan yang main di Solana tuh ada Obelis. Obelis tuh community dan juga software house ya kalau seingat gua di Jogja. Dan dia juga di Solana. Ada kantornya juga. Dan ada Superteam. Nah, itu Superteam kemarin juga oke juga tuh ngadain Web3 University. uh, apa ngajarin bahasa Rust dan juga ngenalin Solana. Menurut gua karena demand aja sih kayaknya. Jadi kadang ada demandnya lagi ke Ethereum, terus kadang juga demandnya lagi ke Solana. Jadi ya uh, lebih bagus kalau misalkan kita punya pengalaman kedua-duanya. Cuma kayaknya pas lagi demandnya ke Solana, orang-orang pada pindah ke Solana. Terus pas demandnya lagi ke Ethereum, pada pindah ke Ethereum. Karena beberapa bulan kemarin tuh baru ada hackathon Colosseum. Dan itu pakai Solana juga. Jadi menurut gua kayaknya ini sih, gimana waktu sih, bro. Terus kalau kedua yang pakai Golang, sejauh ini gua nggak tahu sih. Mungkin ada kayak open source project gitu, tapi nggak terlalu dominan dipakai gitu. Kalau saran gua sih pakai yang pakai apa ya, yang udah dominan aja sih. Jadi karena kita pasti uh, at the end nargetinnya kan pasti duit kan. Jadi ya pastikan kita cari yang demand-nya lagi bagus juga gitu. Alias ya ya menurut gua di Ethereum atau di layer 2-nya dan juga di Solana gitu. Itu sih Bang. Oke, berarti ini murni demand berarti ya Pak. Pak, makanya Solana
lebih banyak karena demand. Tapi alasan demandnya tuh nggak tahu juga berarti ya. Iya, menurut gua ya paling utamanya di demand market. Karena eh, apa ya? eh, Pasti kan orang juga kalau misalkan oh ini Solana lagi sepi, pasti kan oh nyoba Solana biar dia jadi uh, orang pertama yang mengakuisisi atau pakai Solana, terus buat produk pakai Solana. Jadi FOMO lah gitu ya bisa dibilang kalau misalkan bahasa kitanya. Mungkin gitu sih. Karena kan bisa dibilang kan teknologi kita kan lebih tertinggal daripada di luar. Ah, bisa kan bisa aja di luar Solana nanti pasti kita di sini boomingnya nggak Solana atau Ethereum entah chain yang lain. Ya minat kita kan kondisi kita kan THP aja masih laku kan. Iya sih. Tapi so far ya, kalau misalkan gua berkaca ke developer Web3 di Jogja, mostly mereka emang ke Ethereum, tapi ada juga yang dia tuh double gitu. Ethereum ya, Solana ya. Dan mereka biasanya yang belajar dua-duanya tuh buat hunting hackathon sih. Jadi Solana, jadi karena duluan Ethereum kan, jadi Solana masih belum terlalu banyak yang ngejar sih buat hackathonnya. Jadi itu dan itu jadi opportunities lebih besar karena harus belajar Rust dulu, which is susah dan juga belum banyak orang main ke sana gitu. Jadi mungkin itu juga jadi pengaruh sih. Kenapa orang-orang jadi mau ke Solana juga. Oke Pak, terima kasih udah juga pertanyaan saya. Thank you. Oke, thank you Bro Hasan ya. Mungkin ini ada last question dari Tatia. Silakan Tatia. Ya, Kak Azhar, saya mau tanya beberapa pertanyaan. Funding Web3 kan sekarang sedang turun ya, apa masih oke untuk masuk Web3 sekarang? Terus untuk tips networking buat cari kerjaan Web3 itu di mana saja? Tadi sempat ke-skip tempat belajar Web3 online di mana aja ya, Kak? Dan untuk Web4 ini kapan masuk di Indo? Dan kalau udah ada Web4 apa Web3 itu akan sama sekali ditinggalkan? Sama gaji Kak mungkin. Kalau gaji Web3 di Indo berapa, kalau di luar berapa? Terima kasih. Oke, banyak ya. Ntar. Pertama tadi Ini dulu apa? deh, coba saya bantu. Pertama dari sisi funding Web3. Sekarang kan lagi bear market ya, Bro Azhar. Nah ini Ah, untuk teman-teman yang mau masuk Web3, ini apakah masih worth it atau enggak? Itu ini dulu. pas banget ya slide-nya. Ini aku masih share screen kan. Jadi meskipun lagi bear market, jadi kan gini, market Web3 itu emang eh, sangat-sangat dipengaruhi oleh banyak hal ya, terutama geopolitik gitu. Jadi contohnya nih kemarin waktu ada isu mau ada pertemuan antara Xi Jinping, Presiden China dengan Presiden Donald Trump. Nah, itu langsung turun parah gitu. Meskipun itu pertemuannya nggak jadi. Terus pokoknya banyak sih hal-hal geopolitik. Terus peperangan itu juga ngaruh. Dan eh ada juga ini siklus sekian tahunan Bitcoin halving. Jadi tadi betul kalau sekarang lagi masuk ke bear market ya. Jadi bukan fasenya bullish. Tapi kalau dibilang worth it atau enggak, menurut gua masih worth it. Justru lagi fase bear market gini, waktunya kita explore. Nah, pas lagi bullish, kita baru eh apa ya masuklah ke project apapun gitu. Karena bootcamp atau hackathon yang ada pas lagi bullish itu bakal jauh lebih banyak ketimbang pas lagi bear market. Jadi menurut gua lagi bear market ini bagusnya kita belajar explore atau nyiapin diri. Jadi pas bullish kita udah siap gitu loh. Itu juga sama yang disampaikan di pertemuan kemarin. Ini kemarin ada pertemuan sama Pintu, which is one of crypto exchange di Indo. Kemarin sama juga disampaikan sama ambasadornya, kenapa masih ngadain event kayak gini, bahkan gratis dikasih MBG juga kemarin makan siang. Ya ini waktunya yang tepat buat bangun engagement. Jadi pas begitu bullish, itu waktunya panen lah gitu kurang lebih. Kedua apa Hari? Kedua, ini ada pertanyaan tips networking. Katanya di Web3 itu kayak gimana sih, Kang? Dan di mana Ah, aja? oke, kalau networking kalau di Bandung ya, oke, stay tune aja sih dari event kita. Eh,
Follow dulu aja Instagram Devputri Bandung. Tapi selain dari Devputri Bandung ada juga event-event dari ini sih. Kalau di Bandung banyak komunitas trader ya, crypto trader. Contohnya kayak Followbit, terus ada juga Luxovers. Pokoknya banyak sih. Jadi intinya lebih ke join komunitas. Kalau kalau ada event join. Dan biasanya ada juga event-event yang dia tuh muter gitu di kota-kota besar. Contohnya Web3 University kemarin ada di Maranatha University, terus bahkan sampai ke Lampung juga. Lampung aja nyampe, apalagi Surabaya, apalagi Bandung, apalagi Jogja, Jakarta gitu. Jadi menurut gua kalau untuk networking, join event sih. Dan join aja nggak cukup, yang jelas harus ngobrol sih. Jadi nggak usah malu gitu kayak eh apa cari kenalan terus ngobrol. Jadi nggak cuma join doang tapi berbaur lah gitu. Terus bisa juga join hackathon yang offline. Kalau di Jakarta itu ini ya, ini yang gue di Jakarta. Di mana? Nah ini join-joinnya kayak gini kita kan langsung masuk ke orang-orang yang emang udah ngedevelop atau ngebuild satu app, satu project di Web3 kan. Jadi otomatis networking kita bisa lebih luas dengan orang yang potensial, orang yang udah nyebur ke bidangnya gitu. Itu sih kalau networking. Oke. Kalau boleh tahu ini Tatia ini domisili di mana nih? Aku di Jakarta sih, Kak. Wah, Sama gaji, Jakarta. Kak, Oh, gaji, Kak. kalau Pertanyaan gaji belum Jakarta sih Ya. dijawab. banyak ya. Mungkin bisa lihat ini Instagramnya Base Indonesia. Terus biasanya di Binus Kak, di ini Binus Kemanggisan, Kemanggisan gitu ya. Daerah Kemanggisan pokoknya. Biasanya yang ngadain eventnya tuh ya daerah-daerah Binus sih, daerah situ. Biasanya di Jura Kemanggisan, Ya, cafe. ya. Oke, Mhm. oke. Berarti banyak sebenarnya Jakarta banyak komunitinya ya, Blok Dev. Ya Ya. bisa follow IG-nya biasanya mereka sering ada share event juga, terus Manexus juga bisa, Manser juga bisa ya yang saya tahu. Hmm. Oke, lanjut. Ini katanya tadi sempat mention untuk tempat belajar Web3 online. Itu tadi Ah, apa aja katanya? ini ya, gua sambil searching aja satu Hackquest. Ini Hackquest yang direkomendasiin sama Dev di Jogja juga sih. Cuma ini bentukannya dia lebih ke kuis gitu. Jadi di awal ada teks panjang gitu kita baca, ntar ada kuis. Jadi untuk bisa lanjut atau buat ngevalidasi kalau kita ngerti atau enggak itu dari kuisnya. Terus yang kedua ada Crypto Zombie. Zombie mana? Crypto Zombie. Nah ini. Kalau ini dia bentuknya gamification gitu. Learn to code blockchain di apps by building simple games. Jadi kalau ini langsung spesifik belajar codingan sih, bukan Web3 mindsets-nya. Jadi menurut gua sih bagusnya di-combine. Kalau misalkan untuk belajar Web3 mindset atau Web3 fundamental itu di Hackquest, untuk belajar codingannya di Crypto Zombie. Ini dia gamified gitu. Kurang lebih kayak main zombie tapi kayak apa ya kayak main tapi nggak kerasa kalau itu tuh ngoding gitu. Ya kerasa sih sebenarnya masih nulis sintaks gitu ya. Cuma dia ada uh, sistem reward, terus ada karakter yang gitu, ada yang gitu-gitunya lah biar nggak terlalu bosen gitu. Oke sih ini menurut gua untuk belajar codingannya. Itu sih. Saran gua fokus dulu di dua ini karena luas juga yang dipelajari. Jadi better di uh, nggak usah terlalu banyak juga gitu ya resource-nya. Jadi dari dua ini menurut gua udah cukup. Oke. Ini katanya tadi terakhir kira-kira Web4 tuh kapan masuk ke Indonesia dan on average ya salary untuk Web3 khususnya mungkin engineer ya di Indonesia atau di luar on average rata-rata berapa? Hmm. Kalau masuk ke Indonesia, jujur untuk Web3-nya ya, ini sorry to say, sebenarnya ini udah sempet dan banyak di-mention sama Wapres kita tercinta ya, Bapak Gibran. Eh Bahkan kalau teman-teman lihat video Gibran lagi diwawancara sama wartawan, yang gua lihat terakhir itu waktu lagi kunjungan ke Afrika Selatan, eh ya, ini ya, ditanyanya motivasi untuk mahasiswa yang lagi belajar di luar negeri di Afrika Selatan, tapi jawabannya tuh
Web3, blockchain. Jadi mungkin uh, pemerintah sendiri lagi gencar-gencarnya gitu ya untuk ke arah industri Web3 atau regulasinya gitu ya, at least support lah gitu. Tapi jujur lagi-lagi regulasi sih. Kalau di Indonesia, jangankan ke Web3, jangankan ke blockchain, gua kemarin baru perpanjangan 5 tahun STNK itu ngantrinya panjang parah guys. Jadi untuk skala digitalisasi ke Web2 aja masih susah gitu. Apalagi ke Web3. eh gua nggak kebayang sih seberapa jauh gitu. Jadi yang dibilang Web3 sama yang bersangkutan tadi itu beneran emang lagi digencarin atau omong-omong doang atau apa gitu. Tapi yang jelas kita KTP harus masih fotokopi lah buat perpanjangan atau apalah gitu gitu-gitu ya. Jadi masih jauh sih eh apa ya kesiapan market out atau audiensnya gitu dari masyarakat Indonesia sendiri. Terus kalau soal gaji, kalau gua bandingin ya dari Web2 versus Web3 developer ya, pertama ngaruhnya tuh dari company-nya di mana. Kalau misalkan kerja di Web3 as a Web3 developer, tapi kerja di company Indo, ya kita ter bakal diadu sama UMR gitu. Meskipun emang lebih besar dari mostly ya, jadi nggak semua tapi mostly lebih besar dari Web2 developer. Cuma kalau kerja di Indo, di company Indo pasti UMR tuh jadi constraint lah gitu. Jadi lebih besar dari UMR, lebih besar dari Web2 developer, tapi eh, nggak mau jauh-jauh banget dari UMR gitu, karena itu jadi patokan. Nah, yang paling Boleh gacor, tahu kisaran nggak, Kak? ah oke, ini oke, ini ya, gue waktu itu sempat ngobrol sama yang di Jogja, meskipun mereka nyebutinnya juga range ya. Jadi untuk di Jogja nih yang UMR-nya gue nggak tahu ya berapa sekarang, 3 atau 2 atau berapa gue juga nggak tahu. Cuma mereka udah di atas ya belasan lah. Gue bisa bilang belasan. Untuk front end ya front end, tapi dia kerja di Web3 projects gitu. Menurut gue itu besar untuk kalau misalkan dibandingin sama ini ya kerjaan di Jogja atau Web2 developer di Jogja itu cukup jauh sih. Yang Web3-nya waktu itu sama belasan tapi lebih besar gitu, 15-an lah. Itu. Dan itu baru di Jogja. Yang paling gacor tuh kalau misalkan kerja Web3 developer terus di company US misalkan. Cuma itu susahnya minta ampun dan resiko kena scam itu juga besar. Jadi uh, apa ya harus wanti-wanti juga sih kalau dapat ini kayak promote atau invitation gitu. Tiba-tiba di reach out sama HR di LinkedIn itu juga harus hati-hati. Itu sih. Gue nggak bisa spill lebih jauh kalau soal gaji, soalnya dari teman-teman gue yang kerja. Sebenarnya gue masih kerja di web tuh guys. Cuma Web3 itu gue masih lebih prefer untuk join hackathonnya sih, karena lebih gacor kan dari hadiahnya. Tapi kalau Kak, dari teman-teman gue yang gue tanya sih ya segitulah range-nya. Itu mungkin. Kak boleh tanya. Eh, Kadang ada lowongan tuh mereka mau bayar pakai kripto atau pakai koin project mereka sendiri gitu ya. Menurut Kak Azhar itu gimana? Hmm, jadi ini bayar crypto token pakai token yang dibuat sama si providernya gitu kan. Yes, yes. Menurut gue sih itu eh, harus ini ya cari dulu. Nah ini ya kalau misalkan untuk cari ini satu service atau satu bisnis di Web3 itu gacor atau enggak. Pertama searching dulu di website. eh Namanya itu persis sama atau enggak. Terus orang-orangnya guys, orang-orangnya di LinkedIn itu ada atau enggak. Nah teman gue ada waktu itu si Bro Hafid, dia ditawarin di satu company di Web3. Dia itu ngelihat si company-nya gitu ya di Web3 itu banyak orang-orang UI, orang-orang ITB gitu. Tapi ternyata itu fake gitu. Jadi menurut gua susah juga ya kalau untuk cari validasi Web3 companies. Jadi yang penting tuh lebih ke ini sih komunitas. Jadi kalau misalkan gua uh, ada kenalan misalkan di DevOps3 Bandung atau DevOps3 Jogja, terus gua ada reach out dari satu company atau ada tadi ya kalau kasusnya mau pakai token dari company-nya, ini company-nya trusted atau enggak, gua bisa tanya ke komunitas gitu.
Jadi at least ada yang pernah denger gak ini komunitas ini atau company ini gitu. Itu sih Kak. Oke, thank you Kak Azhar. Oke, paling itu aja teman-teman. Sorry ya, Bro Erik. Ini kebetulan kita udah di penghujung event meetup. So, mungkin buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, itu silahkan feel free bisa ditanya di grup ya. Teman-teman bisa join komunitasnya DevWeb3 Bandung atau mungkin bisa join komunitasnya Neotek Park. Dan silahkan gitu kita masih bisa diskusi di sana.